Shalom. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani pujian penyembahan. Baik, ini adalah kesempatan yang indah buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tentu sebelum saudara mendengar firman Tuhan ini sudah terlebih dahulu berkhotbah kepada saya. Dan saudara tahu, saya bersyukur karena ada di gereja di mana gereja ini sangat memperhatikan pengajaran tentang pengajaran yang berpusat kepada Injil, kepada Kristus, ya. Dan saudara tahu ketika saya dapat tugas ini, istri saya yang adalah bagian dari pengajaran ini langsung memberikan instruksi kepada saya. Ya kan, supaya saudara mendapat berita yang tidak menyesatkan. Ya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang jiwa yang haus. Kita buka sama-sama di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan terakhir. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Boleh dibuka Alkitabnya, Holy Bible-nya. Bisakah kita baca bersama-sama? Yang mau baca sama-sama katakan yes. Yes. Wow, mantap. Baik, Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 12. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa. Yes. Air mataku inilah mengapa engkau tertekan? Ya. Jiwaku tertekan dalam diriku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa, kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan hanya untuk bergantung kepadanya. Kita tidak diciptakan untuk bergantung kepada ciptaan. Kita diciptakan hanya untuk bergantung kepada Tuhan yang adalah Sang Pencipta kita. Nah di Mazmur yang kita baca Bapak Ibu, ya itu ditulis oleh salah satu dari anak daripada Korah, di mana Bani Korah atau sekelompok Korah ini adalah imam yang melayani pujian penyembahan. Jadi kurang lebih yang Bapak Ibu lihat tadi yang melayani praise and worship, itu kurang lebih itulah tugas Bani Korah. Ya. Nah Bapak Ibu, kegiatan rohani yang kita lakukan seringkali tidak dapat memenuhi apa yang jiwa kita dambakan.
Itu sebabnya tadi di awal saya katakan, kita ini diciptakan hanya untuk bergantung sama Tuhan. Ya, berapa banyak orang yang menaruh keberhargaan, kepuasan dalam dirinya. Dalam apa? Pelayanan. Dia merindukan begitu banyak jadwal pelayanan. Dan puji Tuhan hari ini saya dapat jadwal pertama di sini ya. Bapak Ibu bersyukur karena jadwal saya itu di luar padat. Dan ini baru sekali seumur hidup di sini. Ini tolong dihapus ya. Ya. Jadi kegiatan rohani yang kita lakukan tidak selalu dapat mengisi kekosongan yang hanya Tuhan sendiri yang dapat memenuhinya. Mazmur ini yang kita baca itu dimulai dari pernyataan keputusasaan Bapak Ibu. Dikatakan apa? Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini adalah jeritan putus asa Bapak Ibu. Apakah ada di antara saudara yang pernah mengalami kehausan, dahaga yang begitu berat? Saya pernah Bapak Ibu. Suatu waktu saya berjalan dengan mama saya waktu saya masih remaja. Sekarang sedikit lebih remaja. Jadi agak lebih tua dikit. Itu berjalan dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam Bapak Ibu. Ya. Dan di panas terik. Karena waktu itu di hari sebelumnya kami naik bis. Tapi bisnya nggak bisa melanjutkan perjalanan karena jalan berikutnya itu dalam keadaan tertentu saya tidak tahu. Itu debunya tebal sampai setinggi lutut. Akhirnya terpaksa berjalan dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Dan itu haus sekali. Perbekalan, makanan, minuman habis. Ya kan? Ada air tapi airnya merah kehitaman. Jadi tidak bisa diminum Bapak Ibu, air sungainya. Jadi apa yang dialami oleh penulis Mazmur ini sebenarnya ditunjukkan kepada kita bahwa ia mengalami keadaan yang sangat menyakitkan. Ya. Dia berada dalam keadaan yang sangat sengsara, yang luar biasa karena dikatakan jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Dengan kata lain, ia ingin mengalami Tuhan tetapi tidak terpenuhi Bapak Ibu. Ini bukan berarti dia berhenti percaya sama Tuhan loh. Ya. Dia tetap percaya Tuhan itu hebat, Tuhan itu ada, Tuhan itu dahsyat. Tapi dia kehilangan satu pengalaman hubungan relasi dengan Tuhan. Ia kehilangan realitas daripada Allah. Sekalipun dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Bukankah ini sangat dekat dengan kita? Kita kadang-kadang berpikir, Tuhan, aku rindu Engkau. Aku rindu karya tanganmu, mujizatmu, kehadiranmu. Di saat keadaan terhimpit tertentu, kita rindu, ayo dong Tuhan, buat sesuatu gitu ya. Dan hal seperti ini yang dialami oleh pemazmur ini disebut seorang hamba Tuhan Martin Lloyd-Jones. Ada? Oh, ada? Yes. Disebut sebagai spiritual depression. Ya. Disebut sebagai depresi rohani Bapak Ibu. Ya memang ada saat-saat di dalam kitab Mazmur itu bahwa setiap ada tekanan, himpitan itu terjadi karena apa? Ada dosa, ada kesalahan. Tetapi di dalam Mazmur 42 ini kita tidak temukan itu Bapak Ibu. Dia mengalami tekanan bukan karena dia melakukan dosa. Ada contoh misalnya di dalam Mazmur 51, itu ada satu tekanan yang dialami oleh Daud, ya, karena ada dosa yang melatar belakangi. Di dalam Mazmur 51 itu ditulis ada keputusasaan
Dan ada cerita tentang pertobatan hati Daud ketika apa? Dia mengingat akan dosanya ketika dia tidur dengan Batseba dan membunuh Uria. Tapi di dalam Mazmur 42, depresi rohani depresi tekanan yang dialami oleh oleh penulis Mazmur ini, kita tidak ditemukan bahwa dia melakukan dosa di sana. Kecenderungan kita ketika ada dalam depresi rohani, kita mencari apa yang salah. Bahkan mungkin kita hidup dalam asumsi, kalau saya melakukan segala sesuatunya dengan baik, tertata, disiplin, ya, terencana, maka harusnya hal baik juga yang saya dapatkan. Itu masih mending. Parahnya lagi, kalau kita bertemu orang yang mengalami tekanan, dia mulai kendor dalam pelayanan, dia mulai jarang datang beribadah, ya. Wah, jangan-jangan orang ini mengalami depresi rohani. Kita mulai mengajukan pertanyaan misalnya, dosamu apa? Kamu kayaknya udah mulai merasa gak layak ya. Gimana doamu? Bagaimana dengan baca Alkitabmu? Bagaimana dengan puasa yang biasa kamu lakukan? Apakah kamu kendor pelayanan karena kamu sudah mulai merasa tidak layak? Bagaimana motivasi pelayananmu? Bapak Ibu, kita tidak mengecilkan hal-hal yang baik itu. Baca Alkitab, puasa, berdoa itu tentu penting dan itu sangat baik untuk pertumbuhan rohani kita. Tapi dalam perjalanan iman kita kadang-kadang kita mengalami tekanan, depresi rohani. Kadang-kadang bukan karena kita tidak melakukan itu semua. Tuhan izinkan hal-hal yang buruk kadang-kadang bukan karena kita melakukan sesuatu hal yang salah. Tapi depresi rohani terjadi bahkan ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kalau hari ini saudara belum mengalami ini, mungkin Anda masih baru jadi orang Kristen. Tidak ada orang yang terlalu kebal dengan namanya depresi rohani. Walaupun kadang-kadang kita lihat baik-baik saja, ya pelayanannya tetap berjalan, ibadahnya tetap berjalan, kegiatan rohaninya tetap berjalan. Tapi kalau tidak hati-hati, maka depresi rohani itu seperti seorang pria yang menjaga fisiknya dengan berolahraga dengan baik, ya. Bahkan mungkin dia menyewa seorang pelatih gitu ya, untuk melatih tubuhnya. Tapi kalau dia tidak peduli dengan asupan, dia tidak peduli dengan gizi, dia tidak peduli dengan kesehatannya, dia tidak datang ke dokter untuk check up, maka cepat atau lambat pria ini akan berakhir di rumah sakit. Jadi di sini saya ingin mengingatkan kita bahwa kedisiplinan rohani itu penting Bapak Ibu. Tapi kita harus selalu juga meminta Tuhan untuk terus melihat setiap motivasi hati kita, ya, supaya apa? Kita tidak terjebak menaruh apa yang kita dambakan di dalam hal-hal yang kita lakukan itu, ya. Karena tentu akan sangat gampang ya orang menaruh satu pengharapan dalam pelayanan untuk apa? Mendapatkan penghormatan, pujian. Dan ketika itu Anda tidak dapatkan, Anda mulai tertekan. Bapak Ibu, Tuhan itu menciptakan kita bukan seperti robot. Kita diciptakan dengan ada perasaan, ada emosional, dan kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan atau yang kita alami. Misalnya saudara merasa takut, merasa senang, khawatir, dan tertekan. Ya. Dan tentu semua perasaan itu bukan sesuatu hal yang salah ya. Tidak sesuatu hal yang salah.
Justru itu baik. Dan itu menunjukkan kalau Anda peka akan perasaan itu, Anda sehat. Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh Prof. Sensenjaya. Saya sengaja mengutip khotbah beliau ini, karena Bapak Gembala sangat suka dengan pengajaran beliau. Ya, instead of exalting dan seterusnya, saya takut konslet ngomongnya ya. Ya. Kurang lebih maksudnya begini Bapak Ibu percaya aja ya. Percaya sama saya. Anda tidak perlu mengagungkan ya, atau meniadakan perasaan saudara. Mengagungkan atau mengglorifikasi. Tapi di saat yang sama jangan juga seperti robot yang tidak punya perasaan. Enggak peka banget sih katanya gitu kan. Dan ini sering terjadi antara suami istri ya. Suami istri itu adalah makhluk yang sulit untuk ditebak gitu ya. Kebetulan mic di tangan suami jadi kuasa di tangan suami ya. Ampuni hamba Tuhan. Ya. Kita jangan sampai mengglorifikasi perasaan kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Prof. Sensenjaya ini mengatakan, tapi eksposlah itu, bawalah itu kepada Tuhan, curahkanlah itu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu over reaksi. Sehingga apa? Masalah sudah ada, timbul masalah lain. Gitu kan? Dan lagi-lagi ini biasa dialami oleh suami ya. Suami kalau nyetir, istri di sebelahnya. Atau suami lagi bonceng motor gitu ya. Istri di belakang. Udah meluknya udah bener. Tapi tiba-tiba, awas. Kiri. Jadi ekspresinya lebih menakutkan daripada bahaya yang akan datang itu. Sekalian kan saya tegur di sini. Tolong dong bagian ini dihapus ya. Jangan ditayangkan. Suatu waktu anak kami jatuh Bapak Ibu dari tempat tidur. Saya pun menyesal kenapa nggak saya pastiin juga itu pagernya itu nyantol dengan baik gitu ya. Jatuh kepalanya duluan. Saya masih gerak kan. Kepalanya duluan. Kan jatuhnya udah horor Bapak Ibu, udah horor. Ya kan? Tapi lebih horor teriakan istri saya Bapak Ibu. Saya sampai jadi marah saya sama dia. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu peka dengan perasaan kita. Tapi jangan kita glorifikasi. Ya. Jangan berhenti di situ Bapak. Mari kita bawa itu kepada Tuhan. Dan ada 3 kondisi yang dialami secara tersirat oleh pemazmur yang kita baca itu. Di mana dia mengalami depresi rohani. Kondisi yang pertama adalah adanya keterbatasan dalam beribadah, akses ibadah. Yang kedua, situasi yang tidak diharapkan terjadi dalam dirinya. Dan yang ketiga, ada penurunan kesehatan secara fisik. Kita mulai dari yang pertama. Di dalam ayat 6 dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa gunung Hermon itu berada di utara Israel sana. Percaya aja ya, saya udah searching itu, saya sudah baca dengan baik-baik. Dan itu jauh dari Yerusalem Bapak Ibu. Ya. Gunung Hermon jauh. Yang artinya pemazmur ini sedang berada jauh dari pusat peribadatan umat Tuhan pada waktu itu. Pemazmur merasa bahwa kalau dia tidak datang ke Yerusalem, maka dia tidak dapat mengalami Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam perjanjian lama, bahwa manusia berdosa itu sangat terbatas untuk berjumpa dengan hadirat Tuhan. Harus di tempat tertentu, harus melalui imam,
harus ada korban, dan keterbatasan lainnya. Inilah unik dan indahnya kekristenan. Hari ini kita bisa beribadah kapanpun, dimanapun. Amin. Hal yang kedua yang membuat penulis Mazmur 42 ini mengalami tekanan yang begitu berat. Ada situasi yang tidak dia harapkan. Kita tentu senang dengan pujian, kita tentu senang dengan kata-kata indah, tetapi pemazmur di sini justru mendapatkan apa? Ejekan dari orang-orang. Dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Makanannya bukan burger, bukan steak. Air mataku katanya. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Dan tentu kondisi ini sangat dekat dengan kita Bapak Ibu. Ya, di media sosial ya, kita melihat ada hamba Tuhan yang mempraktekkan kuasa-kuasa, mujizat-mujizat ya. Orang lihat kita, kok usahamu belum terobos-terobos, Tuhanmu kemana? Belum sembuh-sembuh, Tuhanmu kemana? Kita kadang-kadang bisa tertuduh ya. Dan secara terang-terangan pemazmur ini mengalami olok-olokan ini, ejekan ini Bapak Ibu. Jadi tekanan yang dialami oleh pemazmur ini sangat berat. Sampai-sampai ia bukan hanya bertanya sama Tuhan, bahkan dia mempertanyakan Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, kalau ada orang yang sampai mempertanyakan Tuhan dalam hidupnya, kalau dia bukan orang yang percaya, kalau dia adalah anak Tuhan, pasti orang ini adalah orang baik. Orang baik seperti Kojo. Dia pasti setia. Dia pasti tetap datang walaupun jaraknya dari Cikupa ke Gading Serpong. Walaupun macet, dia terobos. Dan ketika dia mengalami hal yang buruk, dia bertanya. Dia mempertanyakan Tuhan. Masa sih Tuhan? Bahkan kita bisa bilang, aduh, saya gak gereja dulu lah. Saya kalau gereja malah jatuh dalam pencobaan. Ya kan? Lihat ayat ini. Di dalam Mazmur 42 ayat 9. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Dia udah setia, ya, dia rajin. Dia tanya, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Harusnya Tuhan kalau saya setia, ya, usahaku harusnya lancar nih Tuhan. Harusnya Tuhan kalau saya rajin saat teduh, ya, tidak mungkin saya mengalami ban bocor di jalan sampai saya harus kepanasan. Kita berharap bahwa hal baik yang kita lakukan, hal baik juga yang kita dapatkan. Tapi kita semua yang punya lensa Injil kita tahu bahwa itu mungkin saja terjadi. Tapi Tuhan mendampingi dan menopang kita. Hal ketiga yang membuat dia mengalami tekanan begitu berat adalah ada penurunan kesehatan secara fisik. Mazmur 42 ayat 3 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allahmu? Keadaan ini kedengarannya seperti seseorang yang sedang patah hati Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh pemazmur ini? Saya nggak perlu bertanya Bapak Ibu sudah pernah patah hati atau enggak. Tapi saya pernah lah ya. Mau makan tidak doyan. Mau mandi ingat dia.
Jangan dilanjutkan, nanti istri saya mempertanyakan ya. Jangan. Dia mengalami kesehatan yang sangat drastis. Ya gimana enggak? Dia nggak mau makan, nggak tidur. Ya. Tapi perhatikan, Alkitab itu mengajarkan kita bahwa kesehatan fisik itu penting. Demikian juga kesehatan secara emosional dan spiritual. Alkitab mengatakan bahwa kita memiliki aspek emosional, kita perlu yang namanya komunitas, ya. Saudara kalau lagi tertekan, ya bisa sharing bersama dengan teman-teman komunitas. Di sini ada komunitas LG Life Group ya. Yang belum ikut live group silakan. Karena biasanya ada cemilan. Jadi itu yang dipromosi. Saya kemarin waktu datang LG tempat siapa? Ya, Ko Erik sama Siska. Saya tidak disambut dengan salam. Saya disambut dengan, Bang, ada cemilan, ada 10 katanya. Wah, dia tahu. Ya. Kita juga memiliki aspek fisik Bapak Ibu. Sehingga kita membutuhkan apa? Makanan dan istirahat yang cukup. Ya. Jangan kerjaannya ngeroh terus. Ya. Tapi kita harus juga menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting dari ketiga itu Bapak Ibu. Semuanya saling terhubung, mendukung, dan harus semua kita pastikan dalam keadaan baik. Masih ingat tentang khotbah minggu lalu? Khotbah Pak Gembala tentang makanan dan minuman? Benar ya? Tentang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita sebagai orang Kristen yang bertumbuh secara rohani, kita harus memperhatikan kesehatan fisik kita, ya, jiwa kita, rohani kita, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah, dari sini kita akan melihat apa sih yang dilakukan oleh pemazmur ketika ia ada dalam tekanan ini, depresi rohani ini. Ada 5 hal, 4 diantaranya adalah langkah praktis yang dia lakukan, dan 1 yang dia lakukan yang kelima adalah satu hal yang menuntun kita kepada maksud yang lebih jelas. Pada waktu itu dia menulis ini, mengatakan ini, dia bingung, dia tidak mendapatkan gambaran yang jelas. Tetapi hari ini, karena kita punya lensa Injil, maka yang kelima itu nanti akan menuntun kita kepada satu pribadi, yaitu pribadi Kristus. Dengan cepat, yang pertama, ketika dia ada dalam tekanan yang begitu berat, yang pertama dia mencurahkan jiwanya kepada Tuhan. Mencurahkan jiwa itu apa ya? Dia meluapkan isi hatinya kepada Tuhan. Kalau di antara kita ada orang yang mendoakan seseorang yang dia kasihi untuk mengalami satu perubahan, baiklah kita melakukan ini. Mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Yang ngomel terus Bapak Ibu. Yang ada malah gak denger-denger dia. Ya kan? Ini bukan curhatan saya tentang istri saya, enggak. Istri saya itu baik. Dia kalau banyak bicara itu hanya di kampus. Kalau di rumah dia sangat silent. Kali ini saya puji dia. Mazmur 42 ayat 4 mengatakan, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Biasanya kalau kita mengalami satu kondisi yang buruk, ada dalam satu tekanan, biasanya yang kita lakukan apa? Call friend ya, telepon, bala bantuan.
teman, saudara ya. Tapi biasanya lebih gampang nelpon teman daripada saudara ya. Ya kan? Walau bantuan lainnya. Ya tentu hal itu baik ya, baik ya. Apalagi saya tahu di sini ya, sangat banyak orang yang suka menolong. Kadang-kadang banyak juga orang yang kalau mau buka usaha ada yang memberi modal. Saya menunggu itu sebenarnya. Siapa tahu ada yang mau kasih modal sama saya kan? Karena di sini orangnya baik-baik semua. Tapi di atas semua itu Bapak Ibu, ingat ya. Sebelum atau sesudah ya, amanah itulah. Utamakan mencurahkan jiwa kita, isi hati kita kepada Tuhan. Ketika depresi rohani melanda, kita bukan membutuhkan keadaan yang lebih baik. Ya tentu kita berdoakan supaya lebih baik ya. Jangan juga kita nanti, apalagi lihat negara kita sekarang ini ya. Dengan segala keberadaannya, kita jangan sampai apatis, kita tetap bawa dalam doa. Amin. Ya. Ketika depresi rohani melanda kita, yang kita butuhkan bukan banyak jadwal pelayanan supaya akhirnya teralihkan nih. Biasanya ada kan orang-orang yang ketika dia mengalami tekanan, ya dia lampiaskan kemana? Hobinya gitu ya. Main bulu tangkis misalnya kan. Makan-makan gitu ya. Atau nonton ya. Dia berharap bahwa hal-hal itu bisa memuaskan hasrat dalam hatinya karena sedang ada dalam tekanan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, semua itu tidak dapat memuaskan, memenuhi, memberi kelegaan atau memulihkan sesuatu yang kosong di dalam diri kita yang hanya Tuhan sendiri yang bisa memulihkannya. Bahkan ketika kita ada dalam keadaan yang tertekan, kita tidak perlu berpura-pura baik. Seakan-akan semuanya running well. Ya, datang aja padanya, nggak usah pakai topeng. Tuhan itu bukan petugas atau pengawas teologi kita Bapak Ibu. Tuhan tidak kesal dengan kita ketika kita tidak mengerti bahasa Ibrani. Bukan berarti orang-orang yang mengajar di tempat ini tidak perlu belajar itu ya. Perlu Bapak Ibu. Tapi inilah Tuhan kita. Dia begitu besar kasihnya. Dia sambut kita apa adanya kita. Ya saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Pak Gembala. Itu kalau kita datang kepada Tuhan seperti anak kecil. Anak kecil itu yang ya kadang-kadang dia berantakan, ingusan. Datanglah apa adanya kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat 9 mengatakan, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Lihat, ini kan pemahaman teologi yang sangat buruk sebenarnya Bapak Ibu. Gak mungkinlah Tuhan melakukan itu. Tapi dari sini kita tahu bahwa Tuhan tidak anti dengan pertanyaan yang ada di dalam diri kita saat kita ada dalam tekanan. Dia tetap menerima kita namun kita tidak boleh berhenti di sana. Itu sebabnya kita lanjut poin yang kedua. Hal yang dilakukan oleh pemazmur adalah yang kedua. Dia bertanya dan mendengar. Mazmur 42 ayat 5 mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lihat ya, pemazmur ini ngomong ini bukan lagi sedang berbicara kepada Tuhan. Bahkan ketika Anda baca itu tadi, dia tidak sedang berbicara kepada saudara.
tapi dia berbicara pada dirinya sendiri. Dan sadarkah kita ketika kita mengalami tekanan, ada begitu banyak suara-suara yang sepertinya terngiang-ngiang di telinga kita. Pikiran kita mulai berasumsi dengan hal-hal yang negatif karena kita punya pengalaman, pengetahuan tertentu. Harusnya kita seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini. Dia belajar untuk diam. Dia belajar untuk mendengar. Dan dia belajar untuk apa? Tidak dikuasai oleh pikirannya yang liar. Tapi dia mulai membicarakan firman Tuhan kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, yang dilakukan oleh pemazmur di sini adalah dia mengingat atau mengingatkan dirinya sendiri. Tentang apa? Tentang kedaulatan Tuhan dan kasih setianya. Dikatakan jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat padamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi ada dua hal ya, yang dia coba ingatkan pada dirinya ya, tentang kedaulatan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kembali ke awal yang saya bilang tadi, kadang-kadang kita memang mengharapkan segala sesuatunya baik. Kita mengharapkan pencapaian yang besar. Sehingga kita mulai merencanakan, melakukan segala sesuatunya dengan baik. Ya, itu sangat bagus Bapak Ibu. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, kadang-kadang kita dapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita harus selalu ingat, Tuhan tetap ada dan kasih setianya bagi kita. Kasih setia Tuhan itu seperti kasih setia Tuhan itu kalau diartikan dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu artinya adalah kasih tanpa syarat. Perhatikan tadi, walaupun secara pemahamannya tidak baik secara teologi, tetapi itu lebih baik karena dia lari kepada Tuhan. Yang keempat, pemazmur ini berkhotbah pada dirinya sendiri. Dan di tempat ini kita sering mendengar bahwa khotbah terbaik adalah ketika Anda mengkhotbahkan Injil kepada diri saudara sendiri. Dan saya pastikan apa yang saya sampaikan kepada saudara sudah terlebih dahulu berkhotbah kepada diri saya sendiri. Makanya kemarin saya bilang, Pak, baru nyiapin aja udah meleleh nih Pak. Dan puji Tuhan tadi Pak Gembala dengan menyediakan waktu, dia telepon, dia doakan. Sehingga hari ini kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Mazmur 42 ayat 5 mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Diulangi lagi di ayat 11, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ketika kita mengalami banyak tekanan, ada banyak suara-suara yang mendengung, bersaut-sautan dalam telinga, pikiran. Saya mau katakan Bapak Ibu, itu adalah saat yang paling tepat untuk kita memberitahu pikiran kita
hati kita, diri kita untuk diam dan mendengar tentang kabar baik Injil. Maksudnya adalah jangan sampai kita membiarkan pikiran kita berkhotbah pada diri kita sendiri. Karena pikiran kita itu sering liar karena dipengaruhi oleh apa? Khotbah-khotbah yang ada di luaran sana, Bapak Ibu. Media sosial, ya, penawaran-penawaran yang menjanjikan kehidupan yang lebih bermartabat, terhormat, ya. Bapak Gembala sering bilang ada orang yang mendambakan, ya, kenyamanan, kehormatan kalau dia ada di satu perumahan tertentu, ya. Ya, perumahannya tentu baik, ya. Kita doakan kita semua akan diberikan rumah di bumi dan di sorga. Ya kan? Tapi jangan sampai kita menaruh keberhargaan kita di sana, Bapak Ibu. Jadi dalam tekanan kita perlu duduk, diam, tenang, dan mengkhotbahkan Injil pada diri kita sendiri. Itu sebabnya hal yang kelima yang dilakukan oleh pemazmur ini, ya, dia melakukannya, tetapi pada waktu itu mungkin tidak begitu jelas dia melihatnya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, kita bisa melihatnya dengan lensa Injil. Dikatakan seperti rusa yang rindu sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dan Bapak Ibu tahu, kehausan yang dialami pemazmur ini, itu bukanlah sekedar haus biasa Bapak Ibu. Kemungkinan keadaannya sangatlah parah, sehingga mungkin lebih parah daripada apa yang dapat kita bayangkan. Dan jika itu tidak dipuaskan, dia bisa mengalami yang namanya kematian. Tapi lihatlah, walaupun dalam keadaan demikian, pemazmur tidak berharap keadaannya lebih baik, walaupun ya harapan itu tidak salah. Namun yang dia rindukan adalah hadirat Tuhan, dia datang kepada Tuhan sekalipun keadaannya tidak berubah. Dia sangat haus akan Allah. Bapak Ibu, 4 langkah yang sudah kita dengar apa yang sudah dilakukan oleh pemazmur ini, itu hanya akan menjadi langkah-langkah praktis buat kita kalau kita tidak masuk kepada koneksi Injil, kabar baik Injil. Dan langkah-langkah itu mungkin ada yang berhasil melakukan, ada juga yang bisa gagal. Inilah indahnya kekristenan, inilah indahnya Injil. Karena ternyata Bapak Ibu, semua yang kita bicarakan, dari apa yang kita baca Mazmur 42 tadi, ternyata sejak tadi dia sedang menuntun kita kepada satu pribadi, yaitu pribadi Kristus. Ayat-ayat yang kita baca tadi sedang membisikkan Kristus kepada kita. Jika pemazmur ini rindu akan Tuhan namun terbatas oleh tempat dan keadaan, namun hari ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena Injil, kita dapat menikmati hadirat Tuhan dimanapun, kapanpun. Amin. Hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kita dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Tuhan kita tidak ada di tempat yang jauh di sana sehingga dia tidak mendengar kita. Tetapi dia ada, tinggal tetap di dalam hidup kita. Dengan apa? Memberikan Roh Kudus-Nya tinggal tetap di dalam hati kita. Roh Kudus tidak hanya berkunjung sebagai tamu. Dia tinggal tetap di hati saya dan di hati kita semua. Ketika pemazmur bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah?
pemazmur sangat menginginkan itu. Namun kita memiliki jawabannya hari ini Bapak Ibu. Dengarkan apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Mari kita memandang kepada Kristus Bapak Ibu. Mari kita melihat, mengarahkan fokus kita pada Kristus. Karena kalau tidak, semua langkah-langkah itu akan menjadi sesuatu yang hanya menjadi sesuatu yang bersifat instruksi buat kita. Ketika kita menyadari bahwa apa yang dialami oleh pemazmur itu sangat buruk, apakah kita menyadari Yesus pun mengalami hal yang sangat buruk? Bahkan jauh lebih buruk dari itu. Kalau pemazmur itu diolok-olok, di mana Allahmu? Bukankah Yesus pernah mengalami ejekan olokan? Jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu. Dari peristiwa salib, akhirnya kita tahu bahwa ya, pengalaman yang dialami oleh pemazmur itu buruk. Tetapi kita akhirnya menyadari keburukan yang dialami Yesus itu akibat dari dosa kita. Pemazmur tadi mengalami keadaan buruk bukan karena dosa dia. Tapi dalam terang Injil Yesus mengalami hal yang buruk karena dosa saya, dosa saudara. Ketika peristiwa salib, Yesus bilang, aku haus. Sadar enggak? Bagaimana mungkin sang sumber air hidup itu justru berkata, aku haus. Sang sumber air hidup Bapak Ibu. Padahal Yesus pernah berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Yang ngomong ini tiba-tiba berkata, aku haus. Hal itu harusnya mustahil terjadi. Hal itu harusnya tidak mungkin terjadi. Tetapi hal yang tidak mungkin itu Yesus rela lalui, rela alami. Dia rela mengalami keadaan haus. Agar apa? Saya dan saudara selalu dipuaskan di dalam dia. Agar saya dan saudara yang selalu haus akan hal-hal yang fana, akan hal-hal yang ditawarkan dunia. Haus akan apa? Haus akan kenikmatan dunia, kehormatan, keberhargaan, pengakuan, kenyamanan. Kita menjadi ditebus. Dan akhirnya kita hanya mendapatkan kepuasan sejati, kelegaan sejati di dalam Kristus. Amin. Lihatlah betapa buruknya keadaan manusia berdosa Bapak Ibu. Sampai-sampai anak tunggal Allah harus datang menyelamatkan kita. Suatu waktu ketika Yesus mengalami penderitaan dan akan disalib, ya, di tengah jalan dia melihat ada banyak orang menangis. Ya. Ada perempuan yang menangis. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Hari ini saya tidak sedang membawa saudara untuk bersedih dan menangisi penderitaan Yesus. Tetapi saya mau katakan, kita perlu berduka karena dosa kita. Kita perlu meratap karena kesalahan kita. Kita perlu menangis di hadapan Tuhan karena segala pelanggaran kita. Karena peristiwa salib
menunjukkan betapa buruknya keadaan kita akibat dosa. Di salib itu Yesus tidak hanya haus secara fisik, Bapak Ibu. Ya, dia banyak kehabisan cairan dalam tubuhnya. Namun dia sebenarnya sedang mengetahui bahwa sebentar lagi dia akan mengalami keterpisahan dari Bapa. Bahkan sejak dari Taman Getsemani, dia sudah sangat tertekan. Dia sudah mengalami keadaan yang begitu berat. Karena dia tahu akan tiba waktunya dia menggantikan saudara dan saya untuk mengalami keterpisahan dari Allah. Yesus akan mengalami kekeringan, dahaga. Dan itu hanya terjadi ketika seseorang terpisah dari sang sumber kehidupan. Harusnya saya dan saudara lah yang mengalami itu. Harusnya kita terpisah selamanya. Dan akhirnya hal itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Ketika dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat, semua itu Yesus rela lalui demi saudara, demi saya. Hingga Roma mengatakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau pedang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita lagi dari Allah. Karena Kristus Yesus sudah merajut, menghubungkan kita. Dan Kristus Yesus sudah membayar konsekuensi keterpisahan itu. Dan akhirnya hari ini kita tahu bahwa kalau pemazmur, penulis Mazmur 42 tadi, dia bingung kalau dia tidak ada di Yerusalem, dia tidak mengalami Allah. Hari ini kita tahu mengapa kita bisa terhubung dengan Tuhan dimanapun, kapanpun. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Apa yang membuat jiwa kita haus hari ini? Adakah desire yang begitu dalam, begitu kuat dalam diri kita? Sehingga kalau kita tidak mendapatkannya, kita menjadi hancur. Menjadi tidak berharga, menjadi tidak bermakna. Engkau ingin usahamu berjalan dengan baik. Pekerjaanmu berjalan dengan baik. Keluargamu hidup dengan baik. Engkau ingin mencapai satu pencapaian yang besar. Engkau ingin anak-anakmu berhasil. Ya tentu semua itu perlu kita upayakan, usahakan, dan itu hal yang baik. Tapi jangan sampai itu menjadi dambaan terbesar dalam diri kita. Sehingga hal-hal itu menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Biarlah Tuhan tetap memerintah sebagai raja. Biarlah Tuhan tetap pegang kendali. Biarlah Tuhan tetap menjadi pusat, menjadi alasan dan tujuan kita semua melakukan hal yang baik itu. Bapak, terima kasih buat keindahan daripada firman. Bukan oleh kekuatan manusia, tetapi sungguh-sungguh Injil adalah kekuatan Allah. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah mempermuliakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak.